Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal. Di kesempatan pagi hari ini, mari kita awali dengan kita menambah keimanan kita dengan cara belajar, menambah ilmu, terutama ilmu agama. Di kesempatan hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, yang terhubung melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik sehat. Semoga pemirsa MTA TV, MTA FM, manapun berada juga selalu mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan ya. Di kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan ya Ustaz ya, terkait dengan menggapai ketenangan hati dengan mengingat Allah. Dan tentunya akan kita bahas sebagai tema utama di kesempatan pagi hari ini. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya, tentunya bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Insya Allah kita akan buka kesempatannya di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam Rasulullah wa dini haq wa ala dini kulih wa kafa bilai syahidah. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV, para pendengar Sada FM dimanapun berada, puji dan syukur Allah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyaknya karunia rahmat yang dicurahkan kepada kita bersama. Dua nikmat yang paling besar menurut Rasulullah SAW adalah pertama keimanan, keislaman. Yang alhamdulillah mudah-mudahan tetap tertanam dalam hati jiwa kita bersama ini hingga akhir hayat ya, sampai dipertahankan seumur hidup kita ini dalam keadaan menjadi orang-orang yang iman dan takwa. Yang kedua adalah sehat ya, sebagaimana Rasulullah katakan salul afiyah ba'dal yaqin ya, pada minta sehat setelah keyakinan. Nah, dalam jalan hidup ini, kalau dua pertemuan yang lalu kita berbicara tentang menggapai kebahagiaan. Nah, dan sebenarnya salah satu unsur kebahagiaan itu apa? Adalah hati. Hati yang gitu ya. Oleh karena itu, kita baik, sembari kita tunggu pemirsa koneksi yang lebih baik ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita membahas terkait dengan menggapai ketenangan hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan jeda terlebih dahulu sembari kita akan perbaiki koneksi kita dengan narasumber kita hari ini. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa dalam acara Fajar Hidayah. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, yang masih membahas tema terkait dengan menggapai ketenangan hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lebih baik ya Ustadz ya. Baik, barangkali ya, ada yang ingin dilanjutkan Ustadz terkait dengan pemaparan dengan tema hari ini. Baik, masih ada sedikit belum disampaikan ya. Jadi saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketenangan hati ini adalah salah satu unsur dari kebahagiaan hidup seseorang.
Ya. Sebagai orang Islam, kaum muslimin, kita semua mempunyai pedoman, mempunyai pegangan bagaimana untuk hidup itu tenteram. Maka mari kita simak firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi tentram. Ya. Makna firman Allah, ya, tatma'innul qulub, hati yang menjadi tentram adalah hilangnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegelisahan dan kegundahan dari dalam hati. Dan zikir tersebut akan menggantikannya dengan rasa ketentraman, kelapangan, dan kebahagiaan. Ya. Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Manusia dewasa ini banyak mengalami kegelisahan batin dan kegalauan jiwa. Mungkin dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar lagi galau. Itu maknanya hatinya sedang bergejolak. Problema hidup terlihat dan dirasakan di mana-mana, bukan saja karena kebutuhan meningkat dan persaingan hidup yang semakin kompetitif, tetapi juga karena ulah sementara pihak yang mengusik kedamaian dengan berbagai dalih atau menawarkan aneka ide yang saling bertentangan dan membingungkan. Oke. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hati dan jiwa yang gelisah bukan saja dirasakan oleh orang-orang yang dalam tataran di bawah, orang-orang yang tidak berada, tapi juga bahkan oleh orang-orang yang serba ada, orang-orang yang kaya secara materi. Karena apa? Mereka merasa hampa dan kosong jiwanya. Ya. Dalam Islam, salah satu solusi untuk menghilangkan perasaan yang tidak tenang dan tidak nyaman adalah dengan berzikir, mengingat kepada Allah dalam hati yang luas. Nah, arti yang lebih luas lagi. Karena pada hakikatnya orang yang sedang berzikir itu artinya ia sedang berhubungan dengan Allah. Zikir merupakan prinsip dan pijakan awal bagi siapapun yang hendak berjalan menuju Allah. Ya. Berzikir untuk memperoleh pengetahuan ma'rifat yang merupakan peran zikir dalam hati. Bahwa hati manusia layaknya air dalam kolam yang teraliri beberapa sumber air. Zikir kepada Allah merupakan hiasan yang merupakan syarat bagi menuju jalan Allah. Ya. Di sisi lain, zikir bisa menjadi pembuka, ya, dan penarik kebaikan dan bermanfaat untuk membersihkan diri. Menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahwa di antara faidah zikir yang agung, bahwa zikir dapat mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kelapangan bagi orang-orang yang melakukannya. Serta zikir juga dapat melahirkan ketenangan dan ketentraman dalam hati orang-orang yang melakukan zikir tersebut. Ya. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Maksud dari firman Allah, "Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram, adalah sudah nyata. Dan sudah sepantasnya hati manusia tidak akan pernah merasakan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, kecuali dengan zikrullah, yaitu mengingat dengan Allah dengan makna yang sebenar-benarnya. Ya. Sesungguhnya zikrullah adalah penghidup hati yang hakiki. Ya. Zikir merupakan makanan pokok bagi hati dan ruh. Artinya apa? Apabila jiwa seorang hamba kehilangan momen zikir, maka ia hanya bagaikan seonggok jasad yang jiwanya telah kehilangan makanan pokoknya. Sehingga tidak ada kehidupan yang hakiki bagi sebuah hati, melainkan dengan mengingat Allah atau zikrullah. Ya.
Saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ketenangan jiwa adalah salah satu bentuk kebahagiaan manusia. Seseorang tidak akan mencicipi bagaimana rasanya bahagia manakala jiwanya tidak tenang dan masih gelisah. Untuk itulah zikir hadir sebagai solusinya. Ia memiliki peran penting dalam mengantarkan jiwa manusia menuju ketenangan. Sebab berzikir adalah suatu kebutuhan psikis yang ambil bagian untuk menciptakan kebahagiaan. Selain itu, zikir mampu membimbing jiwa manusia dengan berbagai motivasi untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang buruk serta menyadarkan jiwa kita mulai menjauh dari Allah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan ini suatu gambaran penting untuk kita ambil pelajarannya bahwa zikir bagi hati bagikan air bagi seekor ikannya. Saya ulangi, zikir bagi hati manusia ini adalah bagikan air bagi seekor ikan. Artinya, bagaimanakah keadaan seekor ikan jika ia berpisah dengan air? Maka dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya tidak ada penawar bagi orang yang hatinya gelisah, resah, galau, dan gundah. Banyaknya pikiran kecuali dengan zikrullah. Apabila tubuh sakit, maka ia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan yang lezat dan minuman yang segar sekalipun. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Nah, bentuk zikir yang akbar Allah katakan dalam surat Toha itu innani anallah la ilaha illa anna wa aqimis sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka dirikanlah tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Oleh karena itu, sholat ini mari kita jadikan sarana penting untuk bermunajat kepada Allah. Maka salah satu asar dari sholat yang sudah kita kerjakan sebagai bentuk kewajiban ini adalah ketentraman hati, ketentraman jiwa. Sehingga bisa dikatakan manakala seseorang yang sudah melaksanakan sholat, tetapi hidupnya masih dipenuhi rasa gundah, gelisah, maka mari kita koreksi apakah sholat kita betul-betul sholat yang sudah benar. Apakah niat kita sholat juga sudah benar bahwa itu sebagai sarana peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, saudaraku, zikir ini mari membasahi lisan kita di setiap kesempatan. Zikir tidak hanya sekedar yang diucapkan lisan, tapi betul-betul didalami, dijiwai dalam hatinya dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang kami sampaikan ini bisa mengingatkan diri saya dan kita bersama bahwa ketenangan jiwa, ketentraman hati, menurut Allah, zat yang maha pencipta kita bersama ini adalah dengan banyak mengingati Allah. Sehingga mari dengan melafalkan dan memahami arti makna Asmaul Husna. Kalau Allah itu maha pemurah, maha pengampun, maka bagaimana kita sebagai manusia tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain? Itu adalah makna-makna zikir yang mesti kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini, saudara-saudaraku, bisa mengingatkan pada saya dan kita bersama, mari zikrullah adalah suatu hal yang laksana tempat hidup hati manusia ini. Tadi gambaran Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laksana air bagi ikan. Zikir adalah airnya, sedang hati kita adalah ikan itu sendiri. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hidupnya tentram, bahagia, dengan banyak mengingati Allah. Demikian Mas Wahid mudah-mudahan bisa difahami kita bersama. Maturun. Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 ataupun para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan di 0271679 3000. Pertanyaan pertama Ustadz dari Bapak Parno dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Ustadz. Ustadz, apakah betul jika kita memberi nama anak
dengan Asmaul Husna kalau tidak diberi tambahan dengan Abdul, apakah tidak diperbolehkan, Ustaz? Jadi nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang agung. Itu adalah nama-nama keagungan Allah. Lah yang memiliki sifat keagungan Allah ya hanya Allah saja, ya. Maka bagi kita bersama sebagai manusia ini gitu ya, ya tidak selayaknya menggunakan nama-nama yang dimiliki Allah, ya. Misalnya Allah memiliki Ghafur, ya jangan kita juga memiliki Ghafur, itu tidak sepantasnya. Maka benar sekali akan sangat baik bahwa kita itu hambanya dari zat yang maha pengampun, ya. Maka Abdul Ghafur, ya gitu, Abdul Manan, Abdullah, ya gitu, ya. Jadi itu sangat benar sekali. Jadi tidak sepantasnya bagi makhluk ini adalah memakai nama-namanya Asmaul Husna yang itu khusus, nama-nama kemuliaan, keagungan yang hanya pantas ya disandang oleh zat yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita boleh menggunakan Asmaul Husna tapi di depannya ada Abdul, artinya kita hambanya dari zat yang maha sebagaimana Asmaul Husna tersebutnya. Maka Bapak mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian untuk Bapak Parno di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kita beralih ke penanya langsung, Ustaz. Di kesempatan pagi hari ini kita terima untuk penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Ibu Sri, Mas. Baik, Ibu Sri dari Pacitan, silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri sehat-sehat selalu, Ibu. Alhamdulillah, Ustaz, keadaan sehat dan baik. Semoga Ustaz dan Mas Wahid begitu pula. Amin. Selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin, amin. Monggo Ibu. Begini Ustaz, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 52 itu saya bacakan artinya aja. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya, engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, yang saya tanyakan begini Ustaz, Allah telah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nih, di situ siapakah dan apakah ciri-cirinya orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dijawab pertanyaan dari Ibu Sri di Pacitan. Ya, pertanyaannya yang sangat bagus sekali Ibu Sri, ya. Jadi Al-Quran itu memang sebagai petunjuk yang membawa manusia dari gelap gulita kepada terang benderang. Ya. Banyak sekali memang ayat-ayat yang menyatakan tuh jika Allah menghendaki. Ya. Jadi makna jika Allah menghendaki ini bukan berarti Allah pilih kalau seseorang A ini dikehendaki untuk mendapat petunjuk lalu diberi, lalu B tidak dikehendaki oleh Allah lalu tidak mendapatkan petunjuk, bukan seperti itu. Ya. Makna kalau dipahami seperti itu, ya, itu akan bertolak belakang dengan sifat Allah al-adl, ya. Allah itu maha adil. Maka bagi Allah potensi seseorang untuk mendapatkan petunjuk itu sudah diberikan. Semuanya sama. Ya. Hanya masalahnya bagaimana manusia itu mau menggunakan atau tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah. Dalam surat Al-Insan, ya, ayat 3 nanti bisa dibaca, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuran. Sesungguhnya aku Allah itu telah memberikan hidayah bagi seluruh manusia itu. Maka ada yang mensyukuri. Maknanya mensyukuri apa? Yang menggunakan potensi petunjuk yang Allah berikan itu, sehingga petunjuk betul-betul datang membuka hati mereka.
dan ada yang mengkufuri, menolak, ya, menolak. Oleh karena itu makna jika Allah mengendaki ini adalah yang kembali kepada manusia dengan hukum sunatullahnya. Manakala manusia itu mau membuka diri, membuka hati, ya, dengan betul-betul memikirkan lalu merenungkan dengan mendalam betapa Allah telah memberikan kebaikan lalu mengikuti, ya, jalan yang benar itu, maka berarti dia akan mendapat petunjuk. Tapi manakala seseorang, ya, ya, itu ketika didatangkan kepada mereka petunjuk hatinya menolak, ya tidak akan mendapatkan petunjuk. Ada yang memberikan ilustrasi demikian, Bapak-bapak, Ibu, para pendengar. Ya, laksana seorang itu lapar, ada makanan di depannya. Nah, kalau seseorang ini sedang yang menghilangkan lapar itu adalah dengan cara memakan makanan, gitu ya. Ya. Tapi ketika ada makanan di depannya, tidak ada usaha untuk mengambil, lalu memasukkan mulut, mengunyah, lalu menelan. Nah, ini usaha-usaha yang dikerjakan, ya tidak akan merubah lapar tadi menjadi kenyang. Walaupun ada makanan ada di depannya. Maka usaha-usaha untuk mengambil, lalu memasukkan mulut, mengunyah, ini adalah usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh manusia tersebut. Itulah makna kehendak Allah seperti itu. Jadi kalau banyak ayat menyatakan Al-Quran itu nur, cahaya yang menerangi siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Ya, Ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian nur, cahaya Allah yang nyata. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Akan menunjuki, ya, kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya menuju jalan keselamatan. Yaitu tentunya bagi orang-orang yang betul-betul tapi mau membuka hati untuk menerima kebenaran Al-Quran dan mengamalkannya, gitu ya. Ibaratnya begini, juga ada yang memberikan ilustrasi. Kita dalam kegelapan tidak mengerti apa, didatangkan Quran itu laksana nur, cahaya senter, gitu ya, sehingga bisa menunjukkan jalan-jalan mana yang benar. Lah manakala seseorang itu sudah diberi senter tapi menutup matanya, ya tetap dia tidak akan mendapatkan jalan kebenaran itu, gitu ya. Walaupun, ya, sarana penerangan ada di depan matanya, tapi matanya sendiri tidak mau membuka, tidak mau melihat, gitu ya. Jadi Ibu dan para pemirsa MTA TV dimanapun, ya, istilah karena kehendak Allah ini, ya semuanya dikehendaki, hanya manusia itu mau mengambil jalan yang benar yang sudah ditetapkan oleh Allah atau tidak. Maka usaha itu adalah ada pada manusia itu sendiri. Ya, kalau memang dia berusaha dengan sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran untuk ikutannya menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan mendapati petunjuk itu. Tapi walaupun Al-Quran setumpuk ada di depan matanya, tapi hatinya tidak pernah mau tersentuh dengan Al-Quran itu, tidak mau menggunakan Al-Quran itu dalam pedoman dalam hidupnya, ya dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu, gitu loh. Ya. Jadi maka bagi orang-orang yang kafir itu bahwa menambah kerugian. Ayat lain mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah wa la yazidu dhalimina ila khasar. Ya, dan Al-Qur'an itu sudah dijadikan menjadi obat sifat. Ya, bagi orang-orang yang beriman yang mau menggunakan Al-Qur'an, tapi bagi orang yang tidak yakin merasa dengan Al-Qur'an itu dia akan mendapatkan kerugian, gitu kan. Maka betul-betul ini mari kita membuka hati kita, membuka diri kita, sehingga hati ini hati yang mau ditembus dengan petunjuk Al-Quran. Yakinlah, dan itu sudah kepastian dari Al-Quran, faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Sungguh Al-Quran itu akan membawa kepada jalan yang lurus, tentunya bagi manit tabi'al tadi ya, yang barang siapa ya mengikuti petunjuk tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan. Maka mari bersungguh-sungguh sisa hidup kita ini kita gunakan untuk betul-betul menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Kita pahami dengan sungguh-sungguh. Maka kata kuncinya mari kita ngaji dengan benar, ngaji dengan sungguh-sungguh. Ya, kita pahami benar Al-Quran itu untuk membimbing kehidupan kita. Maka dalam hadis yang sudah sering disampaikan di TV itu, ya, Al-Quran itu adalah penolong. Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un, yang diterima pertolongannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka dia akan menuntunnya ke surga. Ya, artinya di depannya itu artinya apa? Artinya setiap langkah kehidupan manusia itu selalu selalu tanya kepada Al-Quran, apakah langkah saya itu langkah yang benar atau langkah saya itu langkah yang tidak benar.
Ketika itu benar menurut Al-Quran, ikuti, maka pasti kita akan dibawa ke surga. Tetapi yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, ya, ditinggalkan Al-Quran, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemauan dirinya, dengan tidak mempedulikan lagi petunjuk-petunjuk Allah, maka yang demikian Al-Quran nanti akan mendorong manusia dan neraka. Ya, karena memang hidupnya yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Maka mudah-mudahan saudara-saudaraku kita semuanya, mari kita sungguh-sungguh dalam mengkaji ini, dan ada 3 tahapan ya. Pertama adalah karena Al-Quran itu bukan bahasa kita, ya kita mengerti artinya dulu, mengerti artinya, ya, difahami maknanya. Lalu setelah mengerti arti, membuka hati, artinya menumbuhkan kesadaran bagi kita betapa Al-Quran itu betul-betul jalan yang membawa kebenaran. Dan puncaknya nanti adalah menuju bakti. Artinya adalah ya, mengamalkan, mengimplementasikan Al-Quran yang ada itu adalah untuk kita jalankan. Ya, kita menjadi sikap hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Insya Allah itulah makna kalau Allah menghendaki akan memberikan petunjuk, atau maka manusia harus berusaha menuju ke arah petunjuk yang Allah berikan tersebut. Berkatan Bu Sri dan Bapak pendengar semuanya, Mas Akid. Baik, semoga bisa dipahami untuk Ibu Sri di Pacitan. Beralih ke pesan WhatsApp kembali Ustaz dari Bapak Sulistiono di Tuban. Ustaz, apakah ketika berzikir di luar sholat harus berwudu terlebih dahulu? Kebiasaan saya ketika naik kendaraan biasanya mendengarkan zikir yang lebih baik, Ustaz. Jadi sependek apa yang saya tahu, tidak ada ketetapan hukum ketika mau mengingati Allah itu adalah harus berwudu, gitu ya. Karena wudu itu syariat ya, yang disyariatkan Rasulullah untuk sebagai syarat sahnya sholat. Walaupun juga ada wudu yang lain sebagai sunnah, ketika mau tidur itu mengambil air wudu juga dituntunkan gitu ya. Tapi ketika mau berzikir, mengingat Allah dalam perjalanan gitu ya, tidak ada syarat khusus harus dalam keadaan suci. Ya. Karena kita bisa ambil pengertian kalau begitu bagi ibu-ibu yang sedang bulanan menstruasi 7 minggu itu, terus apakah tidak boleh hanya menyebut Allah gitu ya? Ya tetap boleh mengingat Allah. Ya. Jadi tidak ada syarat khusus bahwa untuk berzikir menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lain dalam setiap kesempatan. Sambil bekerja, sambil dalam perjalanan, kita menggantungkan diri kepada Allah. Kita basahi hati ini dengan mengingati Allah. Ya. Jadi sekali lagi, sependek yang saya tahu memang tidak ada syarat khusus bahwa wudu adalah sebagai syarat untuk berzikir. Ya. Wudu adalah syarat sahnya sholat, itu berwudu atau taharah, bisa juga tayamum dalam kondisi-kondisi tertentu, dan juga ada wudu yang disyariatkan, disunahkan ketika mau tidur, itu ada juga. Tapi untuk berzikir ya, tidak ada ketentuan harus dengan berwudu dulu. Ya, makanya Bapak mudah-mudahan bisa dipahami. Kembali di line telepon Ustaz, ada penanya berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Hadi di Palembang. Baik Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Ya maaf Pak Ustaz dari Jurat Tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Hadi. Ini Pak Ustaz, kirim pahala untuk orang yang masih hidup ataupun kepada orang yang sudah meninggal, dan kirim pahala juga kepada para nabi, para malaikat. Benarkah ini amal soleh Pak Ustaz? Mohon bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kirim-kirim pahala ini memang banyak sekali pemahaman di masyarakat ya, yang mengirim pahala untuk orang tuanya, untuk bahkan mengirim pahala untuk nabi. Nabi itu orang yang sudah dikasih oleh Allah, sudah begitu kebaikannya sangat
luar biasa, apakah kita sudah berasa kelebihan pahala begitu ya. Jadi begini Bapak, untuk segala bentuk ibadah ada kaidah dalam Al-Quran yang sudah sangat muktabar, man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Ya, barang siapa beramal soleh, maka kebaikan kesolehannya itu adalah untuk diri sendiri yang melaksanakan itu. Demikian juga dalam hal keburukan, ya, maka balasannya juga akan kembali kepada orang yang melaksanakan keburukan itu, ya. La yaziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa itu, ya, seorang itu tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan orang lain, ya. Oleh karena itu, ya, sependek yang kami pahami bahwa, ya, kirim-kirim pahala dan sebagainya itu adalah tidak ya, bahkan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sependek yang kami tahu gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mendoakan? Mendoakan itu bukan kirim pahala, mendoakan itu adalah memohon kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan baik orang yang masih hidup atau yang sudah mati, itu dituntunkan, ya. Maka ada doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat gitu ya. Allah, ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang muslim yang laki-laki maupun perempuan yang masih hidup atau sudah mati. Ini adalah sebuah bentuk permohonan kepada Allah. Manakala Allah mengendaki memberikan ampunan, yaitu kuasa Allah dan itu adalah hak Allah sendiri gitu ya. Tapi misalkan saya akan beramal soleh, saya akan sholat, ya. Nah, pahala sholat saya ini akan saya peruntukkan kepada siapa begitu, ya, kirim. Lah yang semacam ini, ya, sependek yang kita pahami adalah tidak tepat sebagaimana firman Allah tadi bahwa orang yang beramal itu akan mendapatkan amal kebaikannya. Kalau kita berpikir lebih lanjut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, seandainya pahala itu bisa dikirim-kirimkan, ya, gitu ya. Berarti apa kita juga bisa mengirim dosa kepada orang-orang yang kita tidak suka? Itu kan tidak tepat, tidak boleh gitu ya. Oleh karena itu monggo bahwa kita mendoakan saudara kita, ayah ibu kita, memang kalau dia muslim, itu sebuah tuntunan, sebuah kebaikan bagi kita yang berdoa, ya. Tentang itu bagaimana Allah, ya, bereaksi kepada kebaikan yang kita doakan, apakah betul-betul sampai diberikan kepada orang-orang itu sama sekali tidak ada kita tidak mengetahui kehidupan yang hakikatnya di sana. Oleh karena itu, ya, kalau bertolak dari pertanyaan Pak Hadi tadi, ya, kita kembalikan pada nas yang ada dalam Al-Quran, ya, man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa beramal soleh, maka kesolehan pahala kebaikannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Demikian juga orang yang berbuat jahat, maka balasan kejahatannya itu juga kembali kepada orang yang berbuat jahat itu sendiri, ya. Maka itu, ya, Bapak Adi, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik. Beralih ke pertanyaan tertulis kembali, Ustaz, dari Bapak Supriyono di Batang. Ustadz, bagaimana trik atau cara-cara untuk menghilangkan rasa was-was hal-hal yang negatif dalam mengarungi hidup ini yang bisa terjadi di masa yang akan datang? Mohon maaf Ustadz, saya kadang-kadang punya rasa khawatir apakah saya mampu menghadapi hal negatif yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Dan mohon maaf, kadang saya jawab sendiri dalam hati, kita pasrah saja dan berusaha, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Apakah sikap ini benar, Ustaz? Iya, sikapnya sudah benar, pasrah, tapi dengan dengan ikhtiar, ya. Bukan pasrah berarti pasrah pongkan lalu tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi kembali gimana menghilangkan was-was, khawatir, ya, sedih itu, Bapak Supriyono dan juga para pemirsa MTA TV dimanapun berada, ini kaidah atau Al-Quran sendiri sudah memberikan solusi sebetulnya. Itu memang akan datang kepada seseorang, ya. Maka Allah katakan, ya, qul nahbitu minha jami'ah. Ya, itu khitabnya kepada Nabi Adam itu, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, ya. Maka jika datang petunjukku kepada kamu
Ya, petunjukku, petunjuk Allah yang tidak lain kepada yang Al-Quran, yang tentunya diperjelas, ditafsirkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih itu. Faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk aku, petunjuk Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, maka dia tidak akan merasa khauf, itu rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was. Tadi ada bagian dari khauf itu ya. Biasanya khauf terkait dengan keadaan yang masa depan. Nah, ntar bagaimana? Wah, nanti bagaimana? Dan sebagainya. Maka ini Allah sudah memberikan solusinya, manakala orang yang banyak ya mengikuti petunjuk Allah tadi, la khaufun walahum yahzanun, dan juga dia tidak akan bersedih hati. Dua hal ini adalah ciri-ciri manakala kita merasakan kehidupan yang bahagia, ada hati yang tentram tadi. Manakala hidup kita itu adalah hidup yang terbebas dari rasa khauf dan rasa tadi tahzan tadi, rasa ahzan yang sedih tadi. Ya. Nah, ini menurut Allah hanya bisa diberikan solusi dengan mengikuti petunjuk Allah. Misalnya bagaimana? Misalnya kita mengkhawatirkan atau menghadapi sesuatu yang tidak sesuai kehendak kita. Kita mempunyai cita-cita, kemauan ya X gitu misalnya. Maka yang terjadi malah Y gitu ya. Itu tidak kita kehendaki. Maka Al-Quran hadir kepada kita dengan memberikan pedoman, asya at-takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi loh kamu tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu padahal baik bagi kamu. Ini adalah hikmah dari petunjuk Allah pada kita. Oh iya, barangkali Allah menghendaki lain dari apa yang saya cita-citakan. Mungkin kalau yang saya cita-citakan tadi tercapai, mungkin justru saya jauh dari Allah. Wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi loh kamu mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu, padahal sesuatu itu menjadikan buruk bagi kamu. Nah, kata kuncinya di belakang penutup ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kita semua itu tidak mengerti hakikat yang sebenarnya, gitu ya. Oleh karena itu, ini suatu ilustrasi juga Bapak-Bapak. Ya, dulu beberapa tahun yang lalu ada musibah kecelakaan ya, Garuda Indonesia GA201 dari Jakarta. Ya, yang tiba-tiba mendarat di Jogja itu tidak pada landasan, ada yang terbakar, gitu ya. Ada seseorang yang calon penumpang itu, ya, dia datang ke bandara di Jakarta sana dalam kondisi yang sangat crowded, sangat ramai, sehingga terlambat, sehingga tidak jadi berangkat, ya, tidak jadi berangkat, ya. Gimana rasanya? Sudah beli tiket, sudah ketinggalan tiket, dan rasa akan sedih, rasa tidak puas, rasa ingin marah dan seterusnya, ya. Maka kalau kita ingat pada ayat tadi, ternyata beberapa jam kemudian, 1 jam kemudian, mendengar berita bahwa pesawat yang mestinya dia tumpangi tadi, ya, dan dia pada kursi di mana sekitarnya banyak yang meninggal dunia itu, ya, maka hal yang demikian akan menimbulkan rasa syukur, ya. Alhamdulillah, ternyata kemarahan saya tadi yang tertinggal tadi ada hikmahnya, ya. Hal yang semacam ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, disinilah peran Al-Quran sebagai obat, sebagai penawar, sebagai ya tadi yang membuat tidak khauf, tidak ahzan, ya, tidak takut dan tidak bersedih. Ini dengan mengikuti petunjuk Allah. Oleh karena itu betul pasrah pada Allah, karena Allah itu adalah zat yang bisa menyelesaikan segala macam bentuk urusan kesulitan manusia itu, apapun tipenya, apapun tingkat keberatannya, ya, tentunya Allah pasti maha tahu, maha mengerti solusi yang tepat, yang baik, ya. Maka tadi kata kuncinya adalah lebih mendekat pada Allah, berzikir pada Allah, ya, dengan melaksanakan syariat-syariat yang dituntunkan oleh Allah. Cara inilah cara yang bisa membimbing kita untuk hidup bahagia, hati tentram, hati tenang.
Mengatakan Pak Supriyana ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk kita bersama. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Dan sepertinya pertanyaan dari Bapak Supriyono menutup kebersamaan kita hari ini Ustaz. Terima kasih untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Dan jumpa lagi di pekan yang akan datang. Sehat selalu Ustaz dan teman-teman di Yogyakarta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.